Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar sahabat Alia sendiri? Baik dong dok, boleh kenalan dulu dong dok? Boleh, saya Dr. Sri Budiastuti yang sebagai SPOG dan konsultan fetomaternal. Saya praktek di sini di Alia Hospital, yaitu pada hari Rabu, Jumat, dan Sabtu, khusus menangani permasalahan risiko tinggi pada ibu hamil maupun evaluasi kesehatan janin dan ibunya sehingga nanti bisa melahirkan secara optimal. Oke. Dok, mitos atau fakta sih kalau bentuk perut runcing itu tandanya bayinya cowok? Bukan, itu mitos ya. Jadi tentu kita tidak bisa menebak kehamilan itu janinnya laki-laki atau perempuan. Tentu untuk melihat itu paling tepat adalah dengan melakukan pemeriksaan USG. Mitos atau fakta, bayi dalam kandungan bisa merasakan perasaan ibu, misalnya sedang sedih atau senang. Nah, kalau ini betul. Jadi seorang janin itu sangat erat sekali hubungannya dengan ibunya, dan pada saat ibunya sedih apa itu terpengaruh juga ke janinnya. Jadi janinnya akan merasakan juga. Untuk itu sebaiknya ibu harus positive thinking dan tidak sedih gitu. Mitos atau fakta dok, kalau sering jalan pagi, ini bikin ibu persalinan lebih lancar? Fakta. Iya, karena dengan jalan pagi apabila tidak ada kontraindikasi atau yang melarang ibu jalan pagi, itu tentu akan membuat pernafasan si ibu baik, kemudian akan merasakan kekuatan terlatih dengan berjalan, karena olahraga ringan pada ibu hamil itu hanya 3: berjalan pagi, berenang, dan senam. Sering USG, apalagi USG yang 4D, itu nggak baik untuk kesehatan janin. Mitos atau fakta dok? Mitos, iya. Karena USG itu sebetulnya sangat aman karena dia merupakan gelombang suara, bukan seperti ronsen gitu, bukan. Jadi cukup aman untuk melakukan pemeriksaan USG pada saat-saat tertentu yang dijadwalin atau ditentukan, dianjurkan oleh seorang dokter. Oke, dok, kan sekarang lumayan banyak nih kasus hamil anggur. Sebenarnya apa sih hamil anggur itu? Hamil anggur itu adalah hamil yang patologis atau yang bermasalah, yaitu adanya suatu degenerasi dari plasentanya itu menjadi seperti anggur, seperti buah anggur, seperti vesikel gitu, yang itu merupakan satu kehamilan yang patologis atau penyakit, di mana nanti setelah dilahirkan si molanya itu akan berpotensi menjadi suatu keganasan 20%, yaitu yang namanya PTG, penyakit trofoblas gestasional. Nah, seorang ibu yang terkena mola hidatidosa setelah kuret maka harus dievaluasi per 2 minggu karena beresiko menjadi suatu keganasan, yaitu PTG atau penyakit trofoblas gestasional. Sejujurnya penyebab yang pasti sampai saat ini belum bisa dijelaskan ya, tapi dikatakan itu juga terkait dengan satu kelainan kromosom. Jadi sebetulnya penyebab yang pasti sampai saat ini belum bisa dikatakan apa gitu. Kalau misalnya ada kasus hamil anggur nih, itu bagaimana sih penanganannya di Alia Hospital Jakarta Timur ini dok? Penanganannya kita sudah tersedia semuanya termasuk hamil anggur, yaitu pertama kali adalah apabila pasien diduga hamil anggur, pertama kali kita USG dulu apakah betul. Nah, kemudian setelah dilakukan USG kemudian didiagnosis dengan hamil anggur, maka hamil anggurnya itu harus dievakuasi atau dikeluarkan, biasanya dengan kuret. Nah, setelah dilakukan dengan kuret, tidak seperti kegagalan kehamilan abortus biasa, tapi harus dilakukan evaluasi, yaitu untuk mendeteksi tiap 2 minggu adanya titer beta HCG, karena itu titer beta HCG itu menunjukkan hormon dari hasil dari kehamilan yang salah tadi. Nah, apabila ada salah satu stuck aja, ternyata beta HCG-nya nggak turun, nah itu
bahaya dan itu akan segera dilakukan diagnostik lagi apakah mengarah kepada satu keganasan. Tetapi jangan khawatir, di sini semuanya lengkap di Alia Hospital, jadi mulai dari diagnostik, kemudian evakuasinya atau kuretasenya, kemudian evaluasi, dan sampai selesai di sini bisa dikerjakan semua di Alia Hospital. Oke, apa aja sih dok fasilitas untuk menunjang kesehatan janin atau kehamilan yang tersedia di Alia Jakarta Timur? Di sini semuanya ada ya, jadi mulai awal kita misalnya mau merencanakan suatu kehamilan, di sini bisa dilayani juga. Kemudian setelah hamil akan melakukan suatu asuhan antenatal, bisa tiap bulan, kemudian tiap 2 minggu, kemudian tiap minggu, dan kemudian fasilitas persalinan dari mulai persalinan normal sampai seksio maupun dengan segala komplikasinya di sini sudah tersedia, sampai operasi dari asuhan antenatal, persalinannya, dan apabila ada komplikasi dan sampai kepada nanti setelah melahirkan, asuhan pasca melahirkan, pas nifas, kemudian penanganan bayinya di sini lengkap, dokter anak sampai kepada bayi-bayi yang bermasalah pun di sini sudah ada, yaitu NICU. Kemudian apabila memerlukan tindakan operasi pada bayi-bayi kecil maupun pada ibu pun di sini semuanya sudah lengkap. Dengan kata lain sih Alia ini sudah paripurna penanganan. Oke, tipsnya dong dok untuk calon ayah ibu yang sedang promil. Oh iya, jadi sebetulnya sih walaupun tidak promil, itu seorang ibu pun harusnya melakukan satu kunjungan ke dokter kandungan atau ke dokter obstetrik ginekologi sebaiknya 3 bulan sebelum hamil. Karena di situ nanti akan dipersiapkan semua, yaitu untuk menyiapkan sel telur dan sel sperma yang baik. Nah, setelah diupayakan untuk optimalisasi itu, maka nanti ditentukan kapan seorang ibu itu diperiksa kapan masa suburnya. Kemudian adakah kelainan-kelainan yang kira-kira nanti akan menghambat satu perencanaan kehamilan. Dan tidak kalah penting sebetulnya kalau seorang ibu ingin hamil, maka dengan pasangannya harus hadir juga. Nanti di sini kita akan explore, akan kita cari permasalahannya, kenapa masih belum bisa hamil, atau akan kita optimalkan kondisi calon ayah dan calon ibu ini supaya bisa menghasilkan sperma yang baik. Jangan lupa kalau akan melakukan satu termasuk promil, melakukan satu asuhan antenatal di Alia Hospital sudah sangat lengkap dan paripurna. Dan apabila ibu mau promil atau sedang hamil, jangan lupa berobat ke Alia Hospital. Alia Hospital, Care with Heart.